俺の顔を立ててもらおう。元気そうだな。俺はリンリン。久しぶりだな。海賊王になる男だ。Kaisar Lautan merupakan bajak laut yang paling mendominasi di dunia baru. Mereka dianggap sebagai bajak laut yang paling dekat dengan One Piece. Yonko merupakan sebuah sistem kekuatan yang dibuat oleh pemerintah dunia. Para Yonko merupakan penjaga keseimbangan dunia. Bahkan pihak pemerintah dan juga angkatan laut pun tidak berani secara langsung untuk melawan mereka. Hal ini dikarenakan kekuatan yang dimiliki oleh setiap kaisar lautan sangat luar biasa. Selain kekuatan individu, kekuatan seluruh armada juga menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh pemerintah dunia. Masing-masing dari para kaisar lautan memiliki gaya bertarung dan juga kekuatan yang berbeda. Hal ini sudah terjadi dari Yonko generasi lama dan juga generasi baru. Kali ini, anime Multiverse akan membahas semua ciri khas dari semua bajak laut yang pernah menyandang gelar sebagai kaisar lautan dalam cerita One Piece. Kita mulai dengan Yonko Shirohige, manusia terkuat di dunia, sekaligus orang yang menolak One Piece ini, merupakan kaisar lautan generasi pertama. Shirohige diangkat sebagai Yonko setelah era besar bajak laut dimulai. Dulunya dia merupakan kru dari Rocks. Sengoku sendiri mengatakan jika Shirohige adalah orang yang bisa menghancurkan dunia. Hal ini dikarenakan kekuatan buah iblis Gura-Gura yang dia miliki. Selain itu, Shirohige juga merupakan pengguna ketiga jenis haki. Shirohige pertama kali mengibarkan Jolly Roger-nya setelah kelompok Rocks dibubarkan. Awalnya dia hanya memiliki beberapa kru saja, seperti Marco, White Bay, Vista, dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok Shirohige semakin besar. Dia mulai memiliki komandan divisi dan mulai memiliki wilayah kekuasaan. Dan setelah kematian Roger, kelompok Shirohige semakin membesar. Dia juga banyak menaklukkan wilayah dan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah kekuasaannya. Salah satunya adalah Pulau Manusia Ikan. Dan sepertinya Shirohige merupakan Yonko dengan wilayah kekuasaan terbanyak di One Piece. Selain wilayah kekuasaan, kelompok Shirohige juga memiliki ciri khas yang sangat unik. Sang kapten seringkali merekrut para rookie dan juga anak yatim piatu, dan semua kru yang Shirohige miliki dia anggap sebagai anaknya. Hal ini memang keinginan dari Shirohige sendiri karena dia ingin membangun sebuah keluarga. Shirohige tak pernah menginginkan One Piece. Mungkin dia juga tak pernah menginginkan gelar sebagai kaisar lautan. Dia hanya ingin berlayar bebas dengan keluarga yang sudah dia bentuk. Namun, dia menjadi sosok yang sangat ditakuti dan juga menjadi kaisar lautan dengan wilayah kekuasaan terbanyak. Tetapi, Shirohige memiliki nasib yang kurang baik. Dia mati dalam perang besar Marineford. Dan setelah itu, kelompoknya juga dibubarkan setelah gagal membalas dendam kepada Kurohige. Kemudian yang kedua, Yonko Big Mom. Satu-satunya kaisar lautan wanita ini merupakan bajak laut wanita terkuat dalam cerita One Piece. Big Mom juga merupakan Yonko generasi pertama. Sama seperti Shirohige, dulunya Big Mom merupakan kru dari Rocks, dan dalam chapter 1156 terungkap jika Big Mom memiliki ambisi yang sama dengan Rocks, yaitu untuk menguasai dunia. Namun, setelah kelompok Rocks dibubarkan, Big Mom mulai membentuk kelompoknya sendiri dan berlayar di dunia baru. Big Mom adalah orang yang mengetahui kebenaran tentang Rod Poneglyph sebelum Roger.
dia sudah mengumpulkan salinannya sejak lama, dan hal ini membuktikan jika dia ingin mendapatkan One Piece, Big Mom memiliki wilayah kekuasaan yang disebut sebagai Toadland, sebuah pulau yang terletak di dunia baru. Dia juga memiliki armada yang cukup besar, dan hal inilah yang menjadikan Big Mom sebagai salah satu dari kaisar lautan. もう強靭な肉体にはかすり傷一つつかねえ。 Kelompok Big Mom memiliki satu ciri khas yang unik. Dia menjadikan anak-anaknya sebagai komandan divisi yang disebut sebagai Sweet Commander. Hal ini dikarenakan Big Mom memiliki banyak sekali anak, dan anak-anaknya ini berasal dari ras yang berbeda-beda, dan kebanyakan dari Sweet Commander merupakan pengguna dari buah iblis yang mampu memberikan kekuatan berbasis makanan. Namun, setelah kekalahannya di Wano, Big Mom kehilangan gelarnya sebagai kaisar lautan. Tetapi kelompoknya sendiri belum dibubarkan karena sebagian besar armadanya masih tersisa di Toadland, dan banyak yang meyakini jika Katakuri akan menggantikan Big Mom sebagai kapten, walaupun hingga sekarang Oda Sensei belum memperlihatkan Katakuri lagi dalam ceritanya. Kemudian yang ketiga, Yonko Kaido. Makhluk terkuat di bumi sekaligus mantan kru dari Rocks ini adalah bajak laut yang sangat kuat. Kaido merupakan mantan Yonko yang sekarang nasibnya tidak diketahui. Namun sebelum kekalahannya, Kaido adalah Yonko yang menguasai Wano. Selain itu, namanya juga sangat terkenal di dunia bawah. Hal ini karena Kaido merupakan partner dari Doflamingo. Diyakini jika Kaido adalah orang yang mengatur bagaimana dunia bawah berjalan. Kaido mulai membentuk kelompoknya ketika Rocks berhasil dikalahkan pada saat insiden God Valley. Pada saat itu, dia langsung menjadikan Wano sebagai wilayah kekuasaannya. Kaido menamai kelompoknya sebagai bajak laut binatang buas. Hal ini juga berdasarkan ciri khas yang dimiliki oleh Kaido dan seluruh kru terkuatnya. Bajak laut binatang buas terkenal dengan kekuatan yang dimiliki oleh seluruh petarung terkuatnya. Sang kapten merupakan pengguna buah iblis bertipe Mythical Zoan. Kemudian 3 All Stars juga merupakan pengguna buah iblis Mythical Zoan, dan para Tobiropo juga memiliki sumber kekuatan yang sama. Selain itu, kru di bawahnya juga merupakan pemakan buah iblis berjenis Zoan. Hal ini menjadi ciri khas dari kelompok bajak laut Yonko Kaido. Namun, setelah kekalahan Kaido, kelompok ini pun resmi dibubarkan dengan hilangnya gelar Yonko dari Kaido. Keempat, ada Yonko Akagami. Satu-satunya kaisar lautan generasi lama yang belum tergantikan adalah Yonko Akagami. Kelompok ini disebut sebagai kelompok paling seimbang di lautan. Sang kapten merupakan mantan kru dari bajak laut Roger. Selain itu, Shanks juga merupakan keturunan dari kaum naga langit. Sosoknya sangat dihormati oleh pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Hal ini bisa kita lihat di akhir perang Marineford, dan dia juga adalah orang yang bisa menahan Kaido. Yonko Akagami tak diperlihatkan memiliki banyak wilayah kekuasaan. Shanks juga dikenal memiliki aliansi yang sangat lemah selain Elbap. Namun, salah satu ciri khas dari kelompoknya adalah kru yang dimiliki oleh Shanks bukan merupakan pemakan buah iblis. Mereka adalah pengguna haki yang sangat kuat. Bahkan banyak yang berspekulasi jika 3 komandan terkuat Yonko Akagami memiliki kekuatan yang lebih kuat dari para admiral. Sampai sejauh ini, Shanks belum diceritakan kalah dalam sebuah pertarungan.
Satu-satunya luka dari pertarungan yang ia alami adalah luka di matanya yang dibuat oleh Kurohige. Selain itu, masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang Shanks. Yang jelas, kelompok Yonko Akagami merupakan kelompok paling seimbang di lautan, dan kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya untuk melihat lebih banyak lagi aksi yang Shanks dan kelompoknya tunjukkan. One Piece. Kemudian Yonko yang selanjutnya, Yonko Kurohige. Salah satu Yonko generasi baru yang sekarang menjadi ancaman besar bagi dunia ini, merupakan kaisar lautan yang diangkat setelah perang besar Marineford. Kurohige memiliki banyak sekali wilayah kekuasaan. Hal ini dikarenakan dia merebut wilayah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Yonko Shirohige. Kurohige sendiri merupakan salah satu karakter terkuat dalam ceritanya. Dia memiliki 2 kekuatan buah iblis dan juga merupakan pengguna haki yang cukup kuat. Selain itu, Kurohige juga memiliki 10 kru yang disebut sebagai Ten Titanic Captain. Para komandan divisi ini merupakan para penjahat paling berbahaya di dunia. Kemudian, mereka juga merupakan pengguna dari buah iblis, dan hal ini menjadi ciri khas dari kelompoknya sendiri. Selain itu, kelompok ini juga dikenal sebagai pemburu buah iblis. Dan sekarang, kelompok ini menjadi fokus lain dalam ceritanya. Setiap pergerakan mereka selalu menjadi perhatian dari banyak pihak, apalagi setelah terungkapnya fakta jika Tej merupakan anak dari Rocks. Kelompok ini menjadi kelompok yang paling berbahaya di dunia. Kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya untuk melihat lebih banyak aksi yang ditunjukkan oleh kelompok Yonko Kurohige. Selanjutnya ada Yonko Bagi. Satu-satunya Yonko yang paling tidak diharapkan ini merupakan bos dari organisasi pemburu hadiah Bagi's Delivery. Bagi diangkat sebagai salah satu kaisar lautan setelah Angkatan Laut menganggap jika dia adalah pemimpin dari Cross Guild. Jika berbicara mengenai kekuatan, Bagi adalah kaisar lautan terlemah sepanjang sejarah. Dia lebih mengandalkan keberuntungan daripada kekuatan. Selain wilayah kekuasaan dan armada yang dia miliki, statusnya sebagai mantan kru bajak laut Roger juga menjadi salah satu alasan mengapa dia diangkat sebagai Yonko. Ciri khas dari kelompok Yonko Bagi adalah krunya yang merupakan para pemburu hadiah, dan mereka tersebar di seluruh dunia. Walaupun Bagi adalah Yonko terlemah, namun kelompoknya mampu memberikan ancaman yang nyata kepada pihak Angkatan Laut. Kemudian, setelah Bagi mendeklarasikan keinginannya untuk mendapatkan One Piece, kelompok ini sangat ditunggu aksinya oleh para fans. Dan yang terakhir ada Yonko Mugiwara. Yonko generasi baru dan juga kelompok yang menjadi fokus utama dalam ceritanya ini merupakan penentu bagaimana cerita One Piece akan berakhir. Luffy sudah menjalani karirnya sebagai bajak laut selama kurang lebih 4 tahun. Dia sudah berhasil menjadi Yonko karena kekuatan yang dia miliki. Selain itu, kekuatan para krunya juga menjadi salah satu alasan mengapa Luffy pantas menjadi seorang kaisar lautan. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok yang sering menantang pemerintah dunia, dan hal ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh kelompok topi jerami. Kelompok ini menjadi simbol perlawanan dan kebebasan. Namun, topi jerami juga memiliki ciri khas lain. Mereka tidak seperti bajak laut pada umumnya. Kelompok topi jerami selalu membantu wilayah yang mereka kunjungi dari penderitaan, dan puncaknya ketika arc Wano selesai, Luffy menyatakan jika Wano menjadi wilayah kekuasaannya, dan di saat yang bersamaan dia juga baru diangkat
sebagai Kaisar Lautan. 旗。辛い時は冒険の海を思い出せ。 Setelah Arc Wano selesai, bajak laut topi jerami sudah tidak berurusan dengan bajak laut lain. Sekarang mereka selalu bentrok dengan pemerintah dunia, seperti yang terjadi di Egghead dan Elbap. Hal ini terjadi karena memang ceritanya yang sudah memasuki final saga. Kelompok topi jerami merupakan kelompok Yonko yang paling lengkap sepanjang sejarah. Mereka memiliki posisi kru, sumber kekuatan, dan aliansi yang tak dimiliki oleh kelompok lain. 俺の仲間に手を出すってことは俺たちに喧嘩を売るってことだ。 Arkeolog, teknologi maju, mutasi genetik merupakan pembeda yang dimiliki oleh kelompok ini. Dalam timeline yang sedang berjalan, mereka berada di Elbap dan harus menghadapi Nerona Imu. Kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya. Apakah topi jerami akan melawan Imu atau mereka akan melarikan diri dari Elbap? Yang jelas, kelompok ini menjadi satu-satunya kelompok Yonko yang selalu bentrok dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. 俺の名はモンキー D. ルフィ、海賊王になる男だ。 Nah, itulah semua ciri khas dari semua Yonko yang ada dalam cerita One Piece. Jika masih ada yang belum Mimin sebutkan, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.